Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan ngelanjutin lagi soal tryout kita yang part ke-8-nya ya teman-teman. Nah, di sini biasanya kita kan ada 15 atau 10 soal ya kan. Tapi karena ini tinggal TKP semua teman-teman, jadi aku rasa mungkin takutnya kalian nanti bosan nih menjawab 10 soal TKP teman-teman. Jadi aku cukup 5 aja yang aku bikin. Jadi nanti 5-nya lagi itu mungkin besok atau lusa ya. Kayaknya lusa ya teman-teman. Nah, jadi semoga kalian suka dengan video ini. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasannya, di sini aku mau ngerekomendasikan sebuah website yang sangat recommended buat kalian pejuang NIP di tahun 2021 nih teman-teman. Nah, apalagi kalau bukan Sobat CPNS. Nah, aku tuh sering banget kan ngerekomendasikan website Sobat CPNS. Emang ada apa sih dengan Sobat CPNS nih teman-teman? Apa sih keunggulannya gitu kan? Nah, di Sobat CPNS itu pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu nih, mereka itu punya grup Telegram teman-teman. Jadi kalian bisa join nih di grup Telegramnya CPNS ya kan. Nah, kemudian itu ada IG-nya juga, mereka ada IG-nya, kalian bisa follow Instagramnya. Dan juga mereka juga punya Facebook teman-teman. Nah, ini itu kenapa sih aku selalu merekomendasikan Sobat CPNS ini teman-teman. Keunggulannya itu salah satunya adalah dia sudah disesuaikan dengan Permenpan 27 tahun 2021, yaitu update tentang soal anti radikalisme di TKP-nya ya teman-teman. Dan di soal ini juga udah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB, yaitu 110 soal teman-teman. 110 soal, kemudian passing grade-nya juga telah disesuaikan, yaitu TWK 65, TU 30, kemudian TKP ada 156. Nah, setelah itu kalian kalau misalnya bergabung menjadi member premium, kalian bisa mengakses soal-soal tryout-nya itu sebanyak 15 paket teman-teman. Dan ini tuh di setiap paketnya itu udah disesuaikan dengan udah ada soal TKP anti radikalismenya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran sama website ini, itu kalian sebelum beli, kalian bisa coba dulu yang ininya teman-teman, yang gratisannya ini teman-teman. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara gratis ya, itu dalam jumlah 110 soal juga. Dan di dalam paket ini itu juga ada soal TKP anti radikalisme. Nah, jadi buat kalian yang penasaran langsung aja cek ke yang ininya teman-teman, dan linknya itu ada di description box aku, silahkan kalian klik ya. Nah, kemudian ini tuh ada 15 paket tryout teman-teman dengan passing grade terbaru dan soal-soal yang terbaru juga teman-teman. Nah, kemudian setelah paket tryout itu, kalian juga, bagi kalian yang sibuk banget nih, kalian bisa menggunakan fitur latihan soal singkatnya teman-teman, atau biasa aku sebut dengan mini TO. Mini TO-nya itu terdiri dari 15 soal ya teman-teman. 15 soal per 15 menit teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu latihan singkatnya. Nah, ini tuh dia ada TWK, kemudian TIU, dan TKP ya teman-teman. Nah, itu dia ada 10 paket soal teman-teman. 10 paket latihan soal singkat. Dan ini tuh bisa berguna banget ya buat kalian yang mungkin sibuk, itu kan, yang mungkin gak punya banyak waktu untuk tryout selama 100 menit. Dan kalian bisa menggunakan ini teman-teman, hanya 15 menit aja teman-teman. Nah, jadi tuh ini worth it banget sih ya menurut aku. Dan kemudian setelah mendapatkan latihan tryout, kalian juga bisa mendapatkan fasilitas, yaitu materi dan modul. Nah, di sini juga disediakan materi TWK, TIU, dan TKP yang bisa kalian baca nih teman-teman, dan kalian download ya dalam bentuk PDF. Nah, ini ada materi tentang Pancasila, materi undang-undang, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bela negara, dan materi integritas juga ada teman-teman. Dan itu sering banget keluar ya soal-soal integritas. Kemudian juga ini patriotisme dan nasionalisme. Dan mungkin bagi kalian yang ada masih bingung nih sama materi nasionalisme dan patriotisme, kalian bisa download
materi atau modulnya ya teman-teman, atau e-booknya. Tapi ini bisa kalian akses jika kalian sudah bergabung menjadi member premium teman-teman. Nah itu dia. Nah ini ada TIU, materi TIU, kemudian ada materi TKP. Kalian bisa baca semau kalian di mana saja dan kapan saja teman-teman. Kemudian selain itu kalian bisa juga dapat modul teman-teman. Modul itu apa sih? Modulnya itu dalam bentuk PDF juga ya, e-booknya ya teman-teman. Buku elektronik. Nah itu tuh ada 10 e-book teman-teman. 10 buku e-book elektroniknya teman-teman, dan itu bisa kalian download juga dalam bentuk PDF, dengan catatan kalian sudah bergabung menjadi member premium dari Sobat CPNS teman-teman. Nah kalau misalnya kalian sudah bergabung menjadi member premiumnya, kalian bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada di website ini teman-teman. Dan cara gabungnya gimana? Kalian tinggal klik aja link yang ada di description box aku, karena aku udah tempel di situ linknya teman-teman, dan kalian bisa mendapat harga sebesar Rp65.000 saja teman-teman untuk mendapatkan semua fasilitas di website Sobat CPNS. Jadi itu murah banget kan teman-teman. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke, kita lanjut lagi ya ke penjelasan nomor 1. Oke teman-teman, kita masuk ke soal TKP nomor 1. Nah ini dia pembahasannya teman-teman, mari kita baca bareng-bareng. Saya bekerja di bidang lelang dan penjualan barang bekas. Seorang teman dekat saya tiba-tiba meminta bantuan saya untuk menjualkan sebuah barang elektronik yang tidak jelas asal-usulnya. Karena untuk membayar biaya berobat anaknya, maka saya, di sini tuh ada satu masalah ya teman-teman, yaitu kalian bekerja di bidang lelang jual barang bekas ya. Nah, kemudian terus teman kalian itu datang nih untuk menjualkan barang elektronik, tapi sayangnya asal-usulnya itu tidak jelas teman-teman. Nah, dan uangnya itu akan digunakan untuk membayar biaya berobat anaknya. Nah, jika kalian di situasi kayak gini, kalian apa sih yang harus kalian lakukan teman-teman? Nah, coba kita lihat yang optionnya ya. A langsung menolak dan tidak mau lagi berteman dengannya, dan ini salah ya teman-teman yang A, karena memutuskan tali silaturahmi nih teman-teman. Jadi ini yang A kurang tepat. Yang B menolaknya dengan menjelaskan alasan yang jelas. Oke, boleh kita keep ya. Kemudian yang C membantunya, tetapi ini untuk pertama dan terakhir kalinya mengingat anaknya membutuhkan pengobatan medis. Oke, kalau yang ini gimana menurut kalian teman-teman? Oke, aku keep dulu lah ya. D, karena dia teman saya, sudah seharusnya saya membantu. Oke, kemudian yang E, jika resiko masih bisa saya tanggung, saya mau membantunya. Oke teman-teman, di sini ingat ya, sekali lagi aku bilang barang yang mau dijualnya itu nggak jelas asal usulnya. Kita nggak tahu nih ini kira-kira barang dia beneran atau barang curian gitu ya teman-teman. Nah, dan ini tuh kalau misalnya kita mau membeli barang dia gitu, atau kita menjualkan barang dia, ternyata barangnya itu curian misalnya ya teman-teman, itu akan berisiko sama kita nih teman-teman. Nah, nanti malah kita panjang urusannya. Nah, jadi kalau yang E itu kurang tepat ya, harusnya kita nggak perlu ngambil resiko kayak gitu ya. Ini kan jika resiko masih bisa saya tangani. Nah, ini jelas-jelas kita udah tahu nih asal usulnya tidak jelas, walaupun dia untuk membantu berobat anaknya. Nah, menurut aku ini kan dia bisa mencari pinjaman lain tanpa harus menjual barang-barang yang nggak jelas itu, ataupun kalian bisa memberikannya pinjaman teman-teman. Nah, jadi makanya yang E ini aku kurang setuju, dan kemudian yang D, karena dia teman saya, sudah seharusnya saya membantu, ini juga aku kurang setuju ya teman-teman, karena barang asal usulnya itu nggak jelas itu curian atau punya dia teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya aku ada di situasi kayak gini, aku pasti bakalan jawab yang B ya teman-teman. Nah, yang B itu adalah menolaknya dengan menjelaskan alasan yang jelas. Jadi kita nolak nih, kita nggak mau menjualkan barang-barang dia ya. Karena apa? Karena ini surat
urusan surat menyuratnya itu nggak ada, berarti kan barangnya nggak jelas kan asal usulnya dari mana. Dan ini tuh beresiko banget nih sama kinerja kita nih, sama reputasi kita teman-teman. Jadi yang B itu menurut aku jawaban yang paling tepat ya. Kalau yang C membantunya, tetapi ini untuk pertama dan terakhir kalinya. Oke, ini sama aja ya, berarti kita menjualkan barang ilegal teman-teman. Nah, barang ilegal yang kita jual ya kan. Dan ini tuh tidak diperkenankan atau tidak boleh ya, melanggar peraturan. Dan karena mengingat anaknya membutuhkan pengobatan. Nah, ini jelas aku udah bilang dia bisa mencari pinjaman lain tanpa harus menjual barang ini. Kalau misalnya selain itu juga kalian bisa memberikannya pinjaman uang gitu kan teman-teman, daripada harus menjual barang yang tidak jelas asal usulnya, karena ini resiko banget teman-teman kalau menjual barang-barang yang ilegal. Oke, gitu ya yang B ya menurut aku. Kalau misalnya kalian kurang setuju, boleh komen di kolom komentar. Nah, jadi yang B ini poinnya 5. Kemudian poin 4-nya itu adalah yang C ya, kemungkinan ya. Poin 4-nya itu C. Kemudian yang poin 3-nya, poin 3 itu adalah yang mana nih? Poin 3 itu D ya, poin 2-nya itu B, dan poin 1-nya itu adalah yang A teman-teman. Nah gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Coba kita baca bareng-bareng. Sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat dan tepat, tapi juga mengerti permasalahan dari karyawan. Contohnya saja seperti isu kesehatan yang sedang marak di masa pandemi ini, sehingga tidak sedikit karyawan yang harus bekerja dari rumah. Menurut Anda, sikap apa yang perlu diambil perusahaan untuk melindungi karyawannya di masa pandemi ini? Oke, kata kuncinya itu adalah ini ya, sebenarnya inti yang ditanyakan adalah sikap yang harus diambil perusahaan untuk melindungi ya teman-teman, untuk melindungi karyawan di masa pandemi. Ingat ya, sekali lagi aku bilang untuk melindungi ya teman-teman. Nah, coba kita baca optionnya. A. Perusahaan bisa memberikan perhatian yang lebih besar kepada karyawannya. B. Perusahaan bisa menyediakan fasilitas kebersihan dan kesehatan yang layak dan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. C. Perusahaan bisa memberikan cuti dan tunjangan kepada karyawan yang sakit. D. Perusahaan bisa memfasilitasi karyawannya dengan vaksinasi mandiri yang ditanggung perusahaan dan menerapkan protokol kesehatan di perusahaan. E. Perusahaan bisa merumahkan karyawan yang sudah tua karena rentan terkena virus dan merekrut karyawan baru yang lebih muda dan tahan virus. Oke, pertama-tama yang bakal aku eliminasi itu adalah yang E teman-teman, dan ini kemungkinan poinnya itu 1 ya. Nah, kenapa aku bilang poinnya 1? Karena ini kan dia mintanya melindungi, bagaimana cara perusahaan untuk melindungi karyawannya di masa pandemi ini. Nah, kalau yang E itu perusahaan bisa merumahkan karyawan yang sudah tua karena rentan terkena virus. Jadi ini bukan bukan solusi untuk melindunginya teman-teman, dan merekrut karyawan baru yang lebih muda dan tahan virus. Jadi ini tuh kurang bekerja ya. Dan ini tuh tidak tepat, kurang tepat. Nah ya, jadi yang E ini aku eliminasi. Kemudian yang A juga aku bisa eliminasi teman-teman. Perusahaan bisa memberikan perhatian yang lebih besar kepada karyawannya. Nah, ini perhatian yang besar kayak gimana teman-teman? Jadi yang A kurang setuju. Kemudian tadi ada juga yang ini yang bisa kita eliminasi, yang C. Perusahaan bisa memberikan cuti dan tunjangan kepada karyawan yang sakit. Oke, berarti di sini dia hanya untuk karyawan yang sakit ya. Padahal di sini perusahaan melindungi karyawan di masa pandemi. Berarti ini semua, mau sakit mau sehat, ini semua ya dilindungi. Nah, gimana sih caranya? Oke teman-teman, coba kita lihat ya. Option yang belum kita eliminasi itu adalah B dan D. Nah, yang B, perusahaan bisa menyediakan fasilitas kebersihan dan kesehatan yang layak dan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, berarti dia menyediakan fasilitas kebersihan dan kesehatan nih. Sedangkan yang D itu perusahaan bisa memfasilitasi karyawan dengan vaksinasi mandiri, kemudian yang ditanggung oleh perusahaan, dan menerapkan protokol kesehatan di perusahaan. Nah, jadi jelas ya teman-teman, itu jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, D ini adalah jawaban yang paling tepat ketimbang B. Kalau yang B itu hanya menyediakan fasilitas kebersihan dan kesehatan. Sedangkan yang D itu ada vaksinasinya juga. Kemudian itu kita bisa menerapkan prokes sesuai dengan anjuran pemerintah ya kan. Jadi yang D itu lebih
melindungi karyawan di masa pandemi ini, teman-teman. Apalagi sekarang vaksin kan sudah ada kan. Jadi sebagai kita sebagai warga negara Indonesia itu ya harus ikut vaksinasi, teman-teman, untuk melindungi diri kita ya. Walaupun kita udah divaksinasi, tapi jangan sembarangan juga nggak mau pakai prokes ya, teman-teman. Jadi harus tetap patuhi prokes, teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi yang D itu adalah poinnya 5. Kemudian yang poin 4. Poin 4 itu adalah di B. Nah, poin 4 itu adalah di B. Kemudian poin 3 itu adalah di A, kemudian poin 2 di C, dan poin satunya itu ada di E. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Coba kita baca bareng-bareng. Anda merupakan seorang anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kebetulan Anda ditugaskan untuk membantu evakuasi korban bencana alam, angin kencang, banjir bandang, dan tanah longsor di Provinsi NTT. Pada saat Anda mengantarkan logistik bantuan ke tenda pengungsian, Anda melihat ada beberapa pengungsi yang membutuhkan bantuan Anda. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat orang di sekitar Anda membutuhkan bantuan Anda? Oke, di sini tuh kayak lebih ke pribadi masing-masing ya, teman-teman. Jadi ini aku menjawab sesuai dengan pribadi aku sendiri nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berbeda jawabannya sama aku, itu nggak masalah ya, karena kan tiap kepribadian orang itu beda-beda ya kan. Nah, kalau aku misalnya diminta bantuan sama orang lain, aku pasti mikir dulu nih, bukan mikir sih, pasti aku nanya dulu kira-kira masalah mereka apa, yang mau dibantu tuh apa. Kalau misalnya sekiranya aku sanggup atau aku bersedia, itu pasti aku bantuin, teman-teman. Tapi kalau misalnya itu aku nggak sanggup, itu aku pasti mungkin aku nggak bisa bantu, atau mungkin aku menyarankan untuk ke orang yang bisa membantu mereka. Kalau aku kayak gitu ya, teman-teman. Itu pribadi ke masing-masing aja sih, teman-teman. Nah, jadi kalau yang A, coba kita lihat ya, option yang A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Nah, kalau yang A ini tuh kurang sesuai ya dengan pribadi aku. Sekali lagi aku tekankan, ini hanya ke pribadi masing-masing ya, teman-teman. Jadi ini pribadi kalian yang mana, silakan kalian pilih. Tapi kalau misalnya jawaban aku sama kalian tuh berbeda, sekali lagi ini tuh bukan bukan semua orang harus kayak gini teman-teman, tapi ini lebih balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Nah, jadi kalau yang A ini tuh bukan tipe aku ya, teman-teman. Misalnya dia minta bantu sama aku tuh, terus aku langsung tolong gitu. Ternyata apa yang mereka butuhkan itu tidak sesuai dengan kemampuan aku gitu, teman-teman. Jadi yang A itu aku kurang setuju ya. Kemudian yang B itu, saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu tugas saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. Biasanya aku tergantung sih ya, teman-teman, karena kira-kira kita lihat dulu nih, tugas kita itu lagi urgent banget atau bisa ditinggalkan sebentar gitu. Nah, jadi ya kalau yang B itu aku juga bukan ya. Nah, kemudian yang C, saya bertanya dahulu mengenai permasalahan dan kebutuhan mereka. Jika memungkinkan, saya akan bantu. Nah, ini yang C adalah tipikal aku banget, teman-teman. Nah, jadi aku lingkari dulu ya. Kemudian yang D, saya akan membantu, tetapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencari solusi. Nah, yang ini tuh cukup lamanya itu nggak tahu sampai kapan, teman-teman. Itu malah bisa takutnya mem-PHP orang lain gitu, teman-teman. Nah, jadi berpikir cukup lama, jadi solusinya juga pasti lama juga kan keluarnya. Jadi yang D ini juga aku kurang sependapat. Kalau yang E, saya bertanya dahulu, jika saya mampu, saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan tugas saya. Nah, ini tadi sama yang B ya, belum tentu semua tugas yang punya aku atau punya kita itu urgent banget atau penting-penting banget gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi penting, ya pastinya aku bakalan nomor satuin dulu tugas aku kalau untuk aku pribadi ya. Tapi kalau misalnya masih bisa ditinggalkan atau deadline-nya mungkin besok, itu pasti aku bantu dulu, teman-teman. Kalau misalnya deadline-nya harus hari ini juga sekarang, aku pasti nyelesain tugas aku dulu kan, teman-teman, karena tugas kita itu wajib. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang C ini menurut pribadi aku. Itu poinnya 5 per aku ya, teman-teman. Kemudian poinnya 4 itu mungkin poin yang 4 itu adalah yang E tadi ya, teman-teman, yaitu poin 4-nya E.
Kemudian poin 3-nya itu adalah di mana nih? Oh, di B ya. Kemudian poin 2-nya itu adalah di D dan poin 1-nya itu adalah di A. Nah, gitu ya menurut aku teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Coba kita baca bareng-bareng. Karena banyaknya tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah tugas yang deadline juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Oke, namun di tengah proses pengerjaan tugas tersebut, kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, di sini tugas tim ya teman-teman. Nah, berarti tugas kelompok nih. Nah, ini tugas tim. Ternyata teman kalian itu dalam pengerjaan tuh kurang semangat nih mengerjakannya. Nah, itu dia. Oke, terus kita coba baca optionnya ya. A. Menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. B. Mengamati dan mencari tahu akar masalahnya. C. Menyemangati teman untuk mengerjakannya. D. Mengobrol dan mengingatkan teman akan target pengerjaan seharusnya. E. Meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Oke, teman-teman, menurut kalian jawabannya yang mana? Oke, kita di sini coba eliminasi dulu ya yang jawaban kurang setuju menurut aku ya. Nah, kalau yang aku B ini jelas aku eliminasi, yaitu mengamati dan mencari tahu akar masalahnya. Ini tuh buang-buang waktu banget ya teman-teman. Harus kita cari tahu apa sih masalahnya, itu menurut aku kurang tepat ya. Ini tuh lebih ke privacy dia gitu kan. Nah, jadi terus cuman lagi nih yang bisa kita eliminasi teman-teman. Yang A menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. Kemudian yang C menyemangati teman untuk mengerjakannya. Oke, kemudian yang D mengobrol dan mengingatkan teman agar meningkatkan target pengerjaan yang seharusnya. Oke, yang ini yang mana? Yang mana tadi teman-teman? Yang A ini juga bisa aku eliminasi ya. Ini kurang lebih sama dengan B nih, menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. Jadi ini aku eliminasi ya teman-teman. Kemudian yang C menyemangati teman untuk mengerjakannya, boleh ya, kita keep dulu. Yang D mengobrol dan mengingatkan teman akan target pengerjaan seharusnya. Oke, boleh. Yang E meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Oke, ada 3 option pilihan nih teman-teman. Mana sih yang menurut kalian paling tinggi poinnya? Oke, kalau misalnya di situasi kayak gini, ini deadline-nya udah mepet banget ya teman-teman. Mengerjakan sebuah tugas yang deadline-nya itu ternyata bersamaan juga nih sama tugas yang lain. Nah, terus teman kalian tuh kurang bersemangat mengerjakannya. Jadi kira-kira kita harus apa sih biar itu deadline-nya nggak molor gitu teman-teman. Oke, pasti yang paling jelas sih ya menurut aku itu adalah yang E, meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Kenapa nggak yang C sama D? Kenapa? Karena ya ampun, keluar terus. Karena kalau yang D itu ada mengobrol. Nah, ini tuh menyita waktu banget teman-teman. Jadi dan mengingatkan teman akan target IKOI. Ini bagus ya teman-teman, cuma sayangnya di sini mengobrol. Nah, ini tuh membuang waktu teman-teman, dan mana lagi deadline-nya itu mepet banget. Jadi yang D ini aku kurang setuju. Kemudian yang C menyemangati teman untuk mengerjakannya. Oke, ini bagus ya, cuman kalau yang E itu lebih lengkap dari yang C ya. Yang C itu kita minta supaya tugas tersebut tuh dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, dengan kata tidak lain, ini kita sudah mengingatkan dia, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi yang E itu poinnya 5, kemudian yang C poinnya 4, terus yang D itu poinnya 3, dan yang A itu poinnya 2, serta B poinnya 1. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Coba kita baca bareng-bareng. Saat ini banyak milenial muda yang mendapatkan penghasilan dari hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Seperti penghasilan dari bermainan game online sebagai gamer pro, sedangkan pandangan masyarakat terutama generasi tua mengenai hal ini belum terbuka. Seperti orang tua terkadang berpikiran negatif saat anaknya bermain gawai setiap hari, padahal belum tentu yang dilakukannya tidak bermanfaat. Hal ini dapat terjadi karena banyak pula dampak buruknya. Sikap Anda, oke, gawai itu ini ya teman-teman, handphone, ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, terus itu gimana sih sikap kalian terhadap teknologi kayak gini-gini teman-teman? Oke, coba yang A. Oh, bentar ya teman-teman, kita dulu nih.
Oke, kita kembali lagi ke laptop. Oke, yang A mendukung penggunaan gawai dan kemajuan teknologi selama tidak berlebihan dan tentunya bermanfaat serta terkontrol. Oke, ini boleh ya. Yang A kita keep dulu nih teman-teman. Kemudian yang B mengawasi penggunaan gawai pada anak atau adik kita. Oke, kemudian yang C membebaskan penggunaan gawai sebebas-bebasnya. Wah, ini yang C ini jelas bukan ya. Bahaya nih malahan teman-teman. Jadi yang C itu bukan. Kemudian yang D membatasi penggunaan gawai agar tidak kecanduan. Oke. Yang E menggunakan gawai dan teknologi secukupnya. Oke. Nah, di soal ini itu tuh anak milenial sekarang itu tuh udah bisa mendapatkan penghasilan yang gede ya. Itu berasal dari mana? Dari salah satunya itu dari game online, teman-teman. Itu mereka yang sebagai gamer profesional gitu. Nah, tapi terkadang orang tua itu belum bisa terbuka pikirannya, teman-teman. Dan kalau misalnya lihat anaknya yang bermain handphone setiap hari, apalagi yang sampai tiap hari main HP di kamar terus, itu kan pasti udah berpikiran buruk gitu kan, pasti udah berpikiran negatif. Tapi tidak semua apa yang mereka mainkan di HP itu sifatnya negatif, teman-teman. Bisa jadi kayak mungkin anaknya lagi nge-YouTube kayak gini kan teman-teman. Terus atau mungkin ya bermain game online seperti itu, ataupun mungkin dia lagi ada endorsement atau sebagai selebgram, kita kan nggak tahu kan, karena bisa menghasilkan uang juga gitu. Nah, jadi tidak semuanya bersifat negatif kayak gitu. Nah, tapi sayangnya itu masih tertutup pikiran yang kayak gitu, belum terbuka gitu kan. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena banyak pula dampak buruknya. Jadi sikap kita untuk dalam kasus ini tuh gimana teman-teman? Kalau yang A mendukung penggunaan gawai. Oke, ini boleh ya, mendukung penggunaan gawai dan kemajuan teknologi. Nah, di era modern sekarang itu pasti semua orang butuh yang namanya kemajuan teknologi, kemudian penggunaan gawai, seperti halnya kalian yang sedang menonton YouTube ini. Itu kan pasti kalian belajar gimana caranya untuk mengetahui mungkin kisi-kisi atau prediksi atau gambaran soal yang akan keluar. Sama halnya dengan kayak gini ya teman-teman. Jadi itu memang perlu didukung ya penggunaan gawai. Nah, kalau misalnya kita menolak adanya teknologi, itu kita bakal tertinggal teman-teman. Jadi yang A ini benar ya. Kemudian selama tidak berlebihan. Nah, ini yang penting kita tahu tuh porsinya ya. Nah, jadi nggak berlebihan nih teman-teman, dan tentunya itu bermanfaat serta terkontrol. Nah, kalau misalnya kalian nonton yang bermanfaat, itu kan pasti dampak positif yang kita dapat tuh lebih besar kan daripada dampak negatifnya gitu teman-teman. Nah, jadi yang A ini kemungkinan poinnya 5 ya teman-teman. Kita simpan dulu poinnya. Kemudian yang B mengawasi penggunaan gawai pada anak atau adik kita. Oke, ini boleh ya sebenarnya kita mengawasi ya supaya dia tidak berlebihan. Tapi yang B ini sebenarnya udah mencangkup ke yang A ini teman-teman. Udah diwakili sama option A. Jadi yang B ini kita eliminasi ya. Kemudian yang D membatasi penggunaan gawai agar tidak kecanduan. Oke, ini kurang lebih sama juga dengan yang A ya. Tidak berlebihan gitu ya. Mencari yang positifnya aja. Jadi yang D ini juga udah masuk ke A. Kemudian yang E menggunakan gawai dan teknologi secukupnya. Nah, ini sama aja nih. Jadi E, D, dan B itu udah semuanya merangkup di A teman-teman. Nah, jadi jelas ya yang poin 5-nya itu ada di A. Kemudian poin 4. Poin 4-nya itu kira-kira di mana teman-teman? Itu di E ya kemungkinan. Kemudian poin 3-nya itu adalah di D kemungkinan ya. Kemudian yang B itu 2 dan yang C itu 1. Nah, kayak gitu kurang lebih poinnya ya teman-teman. Oke, gimana dengan kalian? Apakah kalian udah benar berapa? Terus jawaban yang terakhir ini kira-kira kita sama atau tidak? Misalnya kalau misalnya ada yang kurang setuju dengan jawaban aku, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, aku tungguin di kolom komentar.
Oke teman-teman, segitu dulu soal tryout lanjutan kita ya yang tentang TKP. Karena kenapa nggak ada soal TIU dan TWK? Karena TIU dan TWK udah selesai teman-teman. Jadi tinggal soal TKP-nya aja yang belum selesai nih teman-teman. Berarti tinggal 5 soal lagi ya yang bakalan kita bahas di part ke-9-nya. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh komen di kolom komentar. Aku bakalan bikin tryout yang bagian keduanya lagi teman-teman ya. Nah, dan juga kalau buat kalian yang mau request video-video menarik lainnya, boleh komen di kolom komentar ataupun DM di Instagram aku. Dan juga jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar juga bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.